Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Halili, dalam pembelajaran PAI yang pada kali ini kita akan membahas tentang membiasakan hidup berlandaskan hukum Islam. Di dalam sumber hukum Islam ada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan memiliki nilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran juga memiliki beberapa nama, antara lain adalah Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, At-Tanjil, Asy-Syifa, Al-Huda, dan lain-lain. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mukjizat itu sendiri mempunyai pengertian. Menurut bahasa, mukjizat adalah melemahkan atau segala sesuatu yang melemahkan. Sedangkan kemukjizatan Al-Quran antara lain adalah berkaitan dengan kabar-kabar gaib yang dibawa Al-Quran. Yang kedua, berkaitan dengan aspek susunan kata atau ibarah dan uslub atau ijaz bayani. Dan yang ketiga, berkaitan dengan aspek hukum dan reformasi. Dan yang keempat, kemukjizatan ilmiah, yaitu petunjuk dari ilmu-ilmu hakikat. Selanjutnya, validitas Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan jalan mutawatir. Tidak ada yang dapat mengubah atau menggantikannya. Yang kedua, adanya kesohihan penisbatan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diperkuat oleh dalil rasio yang kuat. Jika bukan dari Allah, niscaya terdapat perbedaan dan pertentangan antar ayat atau surat. Yang ketiga, Al-Quran merupakan mukjizat yang terus lestari sepanjang masa. Yang keempat, adanya keyakinan yang mendalam terhadap eksistensi Al-Quran sebagai kitab terakhir yang paling lengkap. Kandungan dan isi Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, berisi hukum-hukum akidah atau ahkam i'tiqadiyah berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, berisi tentang hukum-hukum akhlak atau ahkam khuluqiyah berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga, hukum amal atau ahkam amaliyah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ibadah, dan muamalah. Selanjutnya, hukum muamalah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan keluarga atau al-ahkam asy-syakhsiyah.
Yang kedua, hukum perdata, ahkam al-madaniyah. Yang ketiga, hukum pidana atau ahkam al-jinayah. Yang keempat, hukum acara atau ahkam al-murafa'at. Yang kelima, hukum perundang-undangan atau ahkam ad-dusturiyah. Yang keenam, hukum ketatanegaraan atau ahkam al-dauliyah. Yang ketujuh, hukum ekonomi dan harta benda atau ahkam al-iqtisadiyah. Kemudian Al-Quran juga memiliki keistimewaan. Antara lain, yang pertama, Al-Quran terpelihara dari tahrif atau perubahan dan juga tabdil, pergantian. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian keistimewaan yang kedua, Al-Quran terjaga dari pertentangan atau kontradiksi, sebagaimana terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 82. Dan yang ketiga, Al-Quran mukjizat dan tidak seorang pun mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Kemudian yang keempat, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, Al-Quran penawar atau obat hati dari penyakit syirik, nifak, dan lainnya. Dan yang keenam, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah Al-Quran sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang nyata. Kemudian Al-Quran menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dan selanjutnya Al-Quran memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Al-Quran memberitahukan perkara-perkara gaib yang akan datang, yang manusia tidak mengetahui hal tersebut, kecuali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Selanjutnya, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kita mulai dengan pengertian hadis. Ya, hadis memiliki beberapa sinonim kata. Antara lain ada istilah sunnah, khobar, dan asar. Hadis memiliki pengertian perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam suatu hadis terdiri dari beberapa bagian atau beberapa poin. Antara lain adalah yang pertama matan. Matan itu adalah materi yang disampaikan oleh perawi ataupun isi daripada hadis. Kemudian rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, sedangkan sanad adalah rangkaian orang yang menjadi perantara sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian menurut Mahmud At-Tahan, hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan.
Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bersama bahwa hadis itu terdiri dari hadis qauli, ada hadis fi'li, dan ada hadis takriri. Yang pertama, hadis perkataan atau hadis qauli, yakni yang disandarkan atas segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan redaksi qala atau yaqulu, atau kalau bahasa Indonesia dikatakan atau berkata. Kemudian sedangkan hadis perbuatan atau fi'li, yaitu hadis yang disandarkan atau yang didasarkan atas segenap perilaku Nabi Muhammad SAW menggunakan redaksi kana yakunu. Kemudian yang ketiga, hadis persetujuan atau hadis takriri, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Nabi Muhammad SAW yang memakai redaksi alima atau ya'lamu. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sini ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Antara lain, yang pertama, bayan takrir atau hadis sebagai penguat, yakni memperkuat keterangan yang ada dalam Al-Quran. Jadi suatu hukum ada dalam Al-Quran kemudian diperkuat oleh hadis. Kemudian yang kedua ada bayan tafsir, yakni hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Dan fungsi yang terbanyak pada umumnya ada 3 macam, yakni penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, tafsir al-mujmal, yaitu hadis memberikan penjelasan rinci pada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, tahsis al-am, yaitu hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu masih bersifat umum, kemudian dikhususkan oleh hadis. Dan kemudian yang ketiga, takyid al-mutlaq, yakni hadis membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Selanjutnya, masih fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan selanjutnya adalah bayan naskhi, yaitu hadis menghapuskan ataupun menasah hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian hadis juga berfungsi sebagai bayan tasyri, yaitu hadis menciptakan hukum syariat yang belum ada dalam Al-Quran, hukum-hukumnya. Kemudian di dalam hadis ada hukum tersebut, sehingga kita bisa gunakan dasar hukum tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, berikut ini ada beberapa kitab hadis yang biasa dipakai atau yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin atau kaum mukminin. Yang pertama, ada kitab-kitab sahih, kumpulan kitab-kitab sahih, yakni kitab hadis yang paling sahih. Yang kita kenal ada 2, ada Sahih Bukhari, ada juga Sahih Muslim. Kedua kitab ini adalah kitab rujukan utama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ada kitab-kitab sunan. Kitab yang berasal dari 4 sunan. Ada Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Dan yang ketiga, ada kitab-kitab musnad, yakni kitab-kitab selain Musnad Ahmad. Di sini ada Musnad Abu Ya'la, ada Musnad Abu Razak,
ada Musnad Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ada kitab-kitab hadis yang lain, ada Al-Asakir, ada Ad-Dailami, ada Ibnu Hajar, Ibnu Najjar, kemudian ada Abu Nuaim, dan lain-lain. Ya, kitab-kitab ini mengumpulkan hadis yang tidak ada pada generasi awal. Selanjutnya, yang ketiga, ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Jadi, selain Al-Quran dan Al-Hadis, ketika di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukum, kemudian di hadis juga tidak ditemukan, maka kita boleh memakai ijtihad. Nah, ini ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Nah, apa sih ijtihad itu? Kita lihat pengertiannya. Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Nah, menurut Imam Ghazali, ijtihad tidak digunakan melainkan pada hal yang mengandung kesulitan. Nah, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Jadi, menurut pengertian di atas, ijtihad terbagi dua. Satu, ijtihad untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya, dan yang kedua, ijtihad untuk menerapkan hukum. Kemudian, tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Ya, oleh karenanya ada beberapa syarat seseorang boleh melakukan ijtihad. Ya, berikut ini adalah syarat-syarat melakukan ijtihad. Yang pertama, orang yang bisa melakukan ijtihad, syaratnya adalah yang pertama, mengerti makna yang dikandung oleh ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hadis hukum, baik secara bahasa maupun dalam pemakaian syara. Yang ketiga, mengetahui ayat atau hadis yang telah dimansuh dan yang telah dinasah. Yang keempat, mengetahui masalah yang sudah menjadi ijma', menjadi hukum, dan tempatnya. Kemudian, syarat selanjutnya adalah mengetahui seluk-beluk kias. Yang keenam, menguasai bahasa Arab dan ilmu bantu yang berhubungan dengannya. Kemudian ketujuh, mengetahui ilmu usul fikih. Yang kedelapan, mampu menangkap tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Itu adalah beberapa syarat di dalam melakukan ijtihad. Ini ada beberapa fungsi ijtihad. Yang pertama, fungsi ijtihad adalah untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad. Yang kedua, sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang pengertiannya tidak tegas. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan prinsip hukum dalam Al-Quran. Dan yang keempat, pengembangan prinsip hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, karena ayat dan hadis yang masih bersifat umum dapat menjawab berbagai permasalahan yang tidak terbatas. Ya, selanjutnya, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum.
Nah, bagaimana kedudukan ijtihad? Sebagaimana Al-Quran dan hadis itu adalah Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, kemudian hadis sebagai sumber hukum kedua, dan ijtihad ini adalah sebagai sumber hukum yang ketiga. Nah, bagaimana kedudukannya? Kita lihat. Yang pertama, untuk menjawab problematika kehidupan manusia yang muncul setiap saat yang tidak ditemukan hukum bakunya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita melihat suatu permasalahan di masyarakat, kemudian kita tidak menemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita boleh berijtihad. Tentu saja harus memenuhi syarat-syarat yang tadi ditentukan. Kemudian yang kedua, Islam sangat menghargai peran akal dalam menyelesaikan permasalahan, asalkan tidak menyimpang dan sesuai dengan prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian berikut adalah bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma'. Apa sih ijma'? Ijma' itu adalah kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya pembukuan Al-Quran. Jadi ijma' ini adalah kesepakatan para ulama. Ya, ijma' itu kesepakatan atau kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Karena di antara keduanya ada persamaan ilat atau ada persamaan sebab-sebab hukum. Contohnya mengharamkan minuman keras. Ya. Di sana ada larangan minum khamr. Kemudian dikiaskan dengan suatu hal-hal yang memabukkan seperti narkoba dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum taklif, yaitu hukum yang ditetapkan kepada seseorang mukallaf atau seseorang yang sudah dikenakan hukum oleh agama. Nah, berikut adalah pembagian hukum taklif. Yang pertama ada wajib atau fardu, yakni segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan. Jadi apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Ini ada pembagiannya. Ada wajib syar'i, yaitu suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan berdosa. Itu wajib syar'i. Kemudian ada wajib akli, suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. Kemudian selanjutnya ada fardu ain. Ya, ada fardu ain yaitu suatu ketetapan yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Seperti sholat 5 waktu. Kemudian ada fardu kifayah. Ini masih tentang kewajiban ya. Tadi fardu ain, sekarang fardu kifayah. Yaitu suatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka orang muslim yang lain terlepas dari kewajiban tersebut. Tetapi apabila tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosalah semuanya. Ya, bisa dikatakan fardu kifayah itu adalah fardu atau kewajiban kolektif. Ya, tidak bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Kalau fardu ain baru tidak bisa diwakilkan. Kemudian pembagian selanjutnya
Ya, ini yang kedua, yaitu adalah sunnah. Yang pertama tadi wajib, yang kedua sunnah. Yaitu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu tidak berdosa. Seperti puasa Senin dan Kamis. Ya. Sebenarnya lebih tepatnya adalah apabila dilaksanakan itu mendapatkan pahala, apabila tidak dilaksanakan akan rugi sebenarnya ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah haram. Yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Seperti meminum minuman keras. Ya. Kemudian yang keempat yaitu makruh. Makruh adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti merokok dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mubah. Mubah secara bahasa artinya boleh ya. Yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan dan ditinggalkan itu tidak berpahala dan tidak berdosa. Seperti makan, minum, tidur, ya, itu hukumnya mubah. Kemudian kedudukan hukum taklif. Ya. Hukum taklif ini kedudukannya adalah sangat penting. Menempati kedudukan kedua setelah akidah. Kemudian yang kedua, inti dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai petunjuk dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Kemudian fungsi hukum taklif. Yang pertama, mengatur kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, fungsinya adalah mewajibkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera, dan bahagia. Dan yang ketiga, sebagai stabilisator ketika meniti kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut adalah hikmah hukum taklif. Yang pertama, semua amal manusia mengandung nilai ibadah sesuai tingkatan masing-masing. Ada wajib, ada sunnah, makruh, haram, dan mubah. Yang kedua, peningkatan diri dalam beribadah dan amal soleh. Kemudian yang ketiga, manusia mengetahui konsekuensi dari amal perbuatannya sehingga lebih berhati-hati dalam berbuat. Yang keempat, hidup tentram dan tenang karena telah mengerjakan kewajiban. Dan yang terakhir, meningkatkan keimanan dalam hablum minallah dan hablum minannas. Oke, selanjutnya penerapan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hukum taklif, diharapkan umat muslim menerapkan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengerjakan semua yang menjadi kewajiban dan semua perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, menampilkan perilaku yang sejalan dengan hukum taklif. Pertama, melaksanakan hal yang wajib dan sunnah supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan perbuatan yang haram dan makruh. Dan yang ketiga, banyak meningkatkan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh.
Dan selanjutnya menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian penjelasan tentang materi membiasakan hidup berlandaskan hukum Islam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.